Film diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Anne, di mana ia tiba-tiba terbangun dalam keadaan hilang ingatan di dalam sebuah ruangan. ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะวินเคยอยู่ข้างนอกบ้างอะไม่เป็นไรขอที่ปวด Menyadari adanya seseorang, Anne berusaha mencari tahu penyebab dirinya bisa sampai ke tempat ini. Namun ia malah diminta untuk diam, karena jika mengeluh, akan ada dokter dan perawat yang akan datang. Tapi anehnya, seseorang di sampingnya itu mengetahui nama dirinya, padahal mereka belum saling bertemu. Tiba-tiba wajah Anne berubah hingga membuat dirinya kebingungan, di mana di saat itulah dokter dan perawat datang, menyuntikkan obat ke dalam dirinya sampai tertidur. มีใครรู้หรอกว่าแกนี่ชื่ออะไรจริงเหรอ Dan ini dia film Face of Anne. Anne yang tersadar dengan wajah yang berbeda, menyadari bahwa ini bukanlah rumah sakit, namun seorang wanita yang berada di samping ruangannya mengatakan bahwa Anne akan berada di sini sampai meninggal karena ada iblis bernama Vertigo yang akan memburu pada malam hari. Di saat itulah dokter datang menemui Anne. Dokter mengatakan penyebab Anne di sini karena Anne tidak ingat siapa dirinya sendiri, tapi bukan hanya Anne satu-satunya, karena masih ada beberapa pasien yang memiliki kondisi sama dengan Anne. Tapi Anne tetaplah tidak yakin kalau Anne merupakan nama dirinya, walaupun Bu Dokter mengatakan itu adalah nama dalam catatan yang dimiliki. Oleh sebab itulah, Bu Dokter datang untuk memberikan bantuan dengan memanfaatkan alam bawah sadar Anne untuk mengetahui siapa diri Anne sebenarnya dengan sendirinya. Dan wajah Anne tiba-tiba kembali berubah, di mana hal itu membuat Anne tidak mengetahui wajah asli dirinya sendiri. Namun Bu Dokter itu tidak yakin dengan apa yang dialami oleh Anne. Ia malah meminta Anne berhenti menggigiti kukunya sendiri. Dan tepat di malam harinya, seorang wanita yang sempat berbicara dengannya tiba-tiba mengajak Anne untuk melarikan diri. Wanita itu terlihat terburu-buru mengajak Anne pergi karena ada suatu bahaya, yaitu siluman rusa yang mendekati dirinya bahkan akan membunuhnya. Akan tetapi Anne tidaklah percaya karena sulit mendengar perkataan wanita yang memiliki penyakit yang sama dengan dirinya. Tapi tiba-tiba terdengar suara di mana sesuatu datang mengejar wanita itu. Ternyata apa yang dikatakan wanita itu benar, bahwa ada siluman rusa yang sangat berbahaya. Anehnya, keesokan harinya darah dari korban wanita semalam tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di mana di saat itu juga Anne keluar untuk memeriksa apakah itu benar-benar nyata, tapi alhasil ia malah melihat kedatangan wanita lain dan akhirnya kembali diberikan suntikan obat oleh perawat. Anne mencoba menjelaskan apa yang ia lihat semalam kepada Bu Dokter, tapi hal itu dianggap hanyalah imajinasi dari akibat rapuhnya mental yang dimiliki oleh Anne, sehingga membuat dirinya rentan terhadap rasa takut. Dan diketahui bahwa Anne akan keluar dari tempat ini setelah Anne menemukan siapa dirinya. Di saat itu, dokter kembali menghipnosis Anne yang membuat Anne seolah-olah berada di pantai dan melihat seorang pria tenggelam akibat mengejar sebuah kain. Di malam berikutnya, Anne memberanikan diri untuk keluar, di mana ia mengajak seorang wanita untuk melarikan diri. Ia menjelaskan akan adanya suatu bahaya dari siluman rusa, tapi wanita itu tidaklah mempercayai dirinya. Di saat itulah, wanita lain meminta bantuan karena ada vertigo di dalam toilet dan tidak ada siapa-siapa. Pada wanita itu sangat yakin bahwa vertigo telah mencoba mengikuti dirinya karena ia bermimpi kabur darinya hingga sampai kembali ke tempat ini. Dan anehnya, wanita itu juga bernama Anne, bahkan yang berkacamata juga. Hal ini
membuat mereka kebingungan dengan ada berapa banyaknya Anne. Oleh sebab itulah, mereka memutuskan untuk memeriksa dengan mengikuti seorang perawat hingga sampai menemukan dokumen yang membuktikan ada banyaknya wanita yang dipanggil Anne. Di saat itulah Anne memeriksa loker di mana ia tidak sengaja menemukan sebuah HP milik seseorang yang terkunci, dan anehnya ia bisa membuka kunci HP tapi wajahnya kembali berubah sehingga membuat Anne lainnya ketakutan. Hal ini membuktikan bahwa ini bukanlah hayalan Anne, dan Anne lainnya pun telah merasakan perubahan wajah, tapi tiba-tiba terdengar sesuatu yang menandakan akan kedatangan vertigo, dan sialnya hal ini malah membuat kacamata Anne lainnya terjatuh hingga membuat dirinya harus berjalan meraba-raba seorang diri untuk mencari teman-temannya. Tapi setelah sampai di suatu ruangan, tiba-tiba Anne berniat ingin mencari Anne kacamata, namun Anne lainnya tidak memperdulikannya karena bukan waktunya menjadi sok pahlawan, tapi alhasil dirinya malah tiba-tiba ditarik oleh vertigo. Sedangkan Anne sendiri berusaha menyelamatkan dirinya sendiri hingga sampai ia masuk ke suatu ruangan terkunci, di mana di saat itu juga Anne memutuskan untuk bersembunyi dari kejaran siluman rusa. Di saat itulah Anne melihat vertigo yang tepat di hadapan dirinya, tapi tiba-tiba untungnya itu hanyalah sebuah mimpi, tapi hal ini membuat Anne ketakutan. Terlebih ada seorang wanita yang mengajak dirinya berbicara, di mana ini merupakan percakapan yang sama pada scene awal film, sehingga membuktikan bahwa Anne saat ini adalah seseorang yang sempat ia ajak bicara pada awal kedatangannya. Dan tentu saja Anne menyadari kalau wanita di sebelahnya adalah dirinya yang sebelumnya. Setelah itu, Anne bertemu dengan dokter kembali. Ia mengatakan bahwa dirinya telah dibohongi karena wajahnya telah berubah. Tapi dokter kali ini ngasih tahu kalau inilah wajah Anne, dan Anne harus menerima dengan wajah yang dilihatnya saat ini. Tapi dokter perlu mengetahui siapa diri sebenarnya Anne, dan oleh sebab itulah Anne kembali dihipnosis untuk mencari tahu, karena alam bawah sadar tidak akan berbohong. Kali ini Anne berada di sebuah ruangan yang terdapat banyak wanita. Ia melihat salah satu dari mereka dibawa oleh dokter. Tersadar di malam berikutnya, Anne menemui dirinya yang sebelumnya. Ia mengajak untuk melarikan diri, tapi wanita ini menolaknya. Di saat itulah Anne menceritakan apa yang dilalui di hari pertama kepada wanita di hadapan dirinya. Bahkan ia menjelaskan bahwa dirinya adalah dia yang sebelumnya. Tak lama setelah perawat terakhir lewat, wanita itu memutuskan untuk pergi dengan Anne. Ternyata Anne ingin melakukan sesuatu yang berbeda, di mana dirinya ingin memutus siklus agar Anne selanjutnya tidak mengulangi kejadian sama di keesokan harinya. Namun tanpa disadari, wanita itu mengulang di mana dirinya menemukan sebuah ponsel yang bisa dibuka dengan sidik jarinya. Alhasil, Anne akhirnya dapat melihat perubahan wajah yang terjadi, tapi ia sendiri tidaklah tahu untuk apa semua ini. Menariknya, mereka berdua pernah melihat orang yang sama selama sesi hipnosis, dan disadari oleh Anne bahwa dokter itu telah mengacaukan pikiran mereka berdua. Tapi tiba-tiba terdengar tanda kedatangan vertigo, dan kali ini Anne berjanji tidak akan meninggalkan Anne lainnya, bahkan membawa senjata untuk memberikan perlawanan. Sesuai dengan niatan Anne,
Ia meminta Anne lainnya menunggu sedangkan dirinya akan memancing vertigo. Tapi ternyata rencana ia gagal sehingga ia memilih untuk melarikan diri sampai ke atap rumah. Dan lagi-lagi terjadi hal aneh di mana Anne seketika berada di lokasi syuting. Namun Anne tidaklah menyadari itu karena ia berlari hingga ke atas bangunan. Dan ketika ia sampai di tempat yang begitu banyak plastik, tiba-tiba vertigo membuatnya kesulitan bernafas hingga meninggal. Tapi tiba-tiba ia terbangun kembali dengan wajah berbeda yang tanpa disengaja merusak kepala vertigo ketika melawan. Dan tanpa disengaja serangan itu merusak vertigo yang membuktikan bahwa vertigo bukanlah siluman. Kali ini Anne tersadar di tempat berbeda. Ia terbangun setelah bermain game, kata si pria di sebelahnya. Dan Anne mengatakan dirinya telah bermimpi buruk. Kepada pria itu, Anne mengatakan tentang dirinya yang sangat ingin kembali ke pantai ini. Bahkan, ketika pria itu mengajak pergi, Anne menolak karena ingin tinggal lebih lama dan merasa damai saat bersama si pria. Terlebih Anne mengatakan bisa menjadi dirinya yang sebenarnya ketika bersama si pria. Ketika di rumah, ternyata Anne memanglah memiliki kebiasaan menggigiti kukunya sendiri. Bahkan ia sangatlah fokus dengan ponselnya ketika diajak berbicara oleh ibunya. Padahal ibunya berniat mengajak Anne untuk pergi berlibur. Setelah itu, Anne menemui dokter di mana dirinya menceritakan apa yang dialami layaknya seperti berada di dalam game. Ia terus hidup lagi setelah terbunuh. Tapi ada perbedaan. Ketika dokter mengatakan dirinya tidaklah bisa melakukan hipnosis. Dan selain itu, dokter mengatakan hal yang sama, bahwa Anne diminta untuk menerima wajahnya jika yang dilihat adalah dirinya. Di sekolah, Anne mendengar teman-temannya berbicara tentang akun palsu yang tanpa disadarinya. Ternyata ia pun memiliki banyak akun palsu dengan wajah yang berbeda-beda. Di saat itulah, temannya memanggil nama Anne, yang ternyata mereka memiliki nama Anne juga. Tapi tiba-tiba, lampu padam dengan kedatangan vertigo. Teman-temannya itu ternyata juga dihabisi oleh vertigo, hingga membuat Anne ketakutan dan ini merupakan alasan dari scene sebelumnya. Memanglah tidak ada siapa-siapa di dalam toilet seperti yang sudah dijelaskan. Namun kali ini, diketahui Anne yang ini sangatlah yakin telah dikejar oleh vertigo. Bahkan saat diajak pergi, Anne menolak karena ia sudah tahu dan menjelaskan bahwa dirinya adalah Anne sebelumnya. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke lantai dasar, tapi ketika sampai di suatu tempat, satu persatu dari wajah mereka bertiga tiba-tiba berubah dengan sendirinya, dan hal ini membuat mereka sangatlah kebingungan. Di saat itulah mereka bertiga melarikan diri dari vertigo, namun salah satu dari mereka harus tertangkap karena Anne lainnya menolak menolong, bahkan mengatakan perkataan yang sama. Ini bukanlah waktunya sok jagoan. Dan tanpa disengaja mereka memasuki sebuah ruangan. Terdengar para wanita itu sedang menghafal perkataan yang sama. Dokter yang memilih salah satu wanita memberikan suntikan sebelum dibawa pergi. Anne menyadari semua wanita ini adalah Anne, tapi ada yang bukan. Ternyata semua ini tidaklah nyata karena ia dan lainnya hanyalah sebuah avatar. Hal itu dibuktikan dengan Anne yang baru saja dibunuh sama dengan foto profil salah satu akun palsu milik Anne, dan tiba-tiba Anne lainnya mati gitu aja dengan sendirinya, dan diketahui bahwa mereka yang tidaklah dipilih tidak ada gunanya.
Dan hanyalah Anne yang asli yang akan keluar dari tempat ini. Anne yang tidaklah bisa menyelamatkan Anne satunya, akhirnya bisa melihat wajah asli Vertigo yang merupakan Anne lainnya. Di tempat yang berbeda, dokter sedang berusaha menyelamatkan seorang wanita dalam kondisi kritis. Dan setelah mendapatkan topeng, inilah yang terjadi. Tersadar kembali, kali ini Anne tidaklah mengenai kecoa ketika melempar buku, tapi ia melihat sebuah tulisan permintaan tolong dalam buku. Setelah dibuka, ada tulisan lain tentang rasa kecewa karena tidak bisa bersama seseorang selamanya. Bahkan ada perkataan tentang sulitnya menjadi diri sendiri yang sebenarnya, hingga tidak ingin pulang. Dia merupakan Anne pertama yang mengambil bahkan membaca bukunya, tapi Anne terlihat kebingungan dengan keyakinan dirinya karena merasa telah membaca bukunya. Terlebih dokter meragukan keyakinan Anne karena menurutnya Anne lah yang menulis di buku, dan oleh sebab itulah dokter melakukan sesi hipnosis kembali. Kali ini Anne melihat berbagai wajah di foto dengan coretan, bahkan ia melihat banyak postingan tentang keputusasaan dalam menjalankan kehidupan. Menariknya, kali ini wajah Anne tidaklah berubah dan dokter terpaksa berbohong karena menunggu Anne untuk siap. Di saat itulah, Anne mengingat perkataan yang sama tentang melakukan sesuatu yang berbeda, di mana ia pergi seorang diri ke ruangan yang pernah ia lalui. Namun saat masuk ke ruangan berbeda itu tiba-tiba untungnya seorang pria dari karakter game bernama Anthony datang membantu, sehingga Anne dapat melarikan diri dengan bantuan Anthony. Namun saat di perjalanan, ternyata sosok Vertigo masih mengejar dirinya, dan tanpa disengaja, mereka menabrak seekor rusa. Di saat itulah, Anthony tiba-tiba berubah menjadi sosok pria yang pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian memperlihatkan suatu peristiwa di mana seorang anak perempuan melihat pria berbaju putih menembak rusa yang sekarat. Tapi setelah itu, tepat di hadapan Anne, Vertigo menembak pria itu. Kini hanyalah sisa mereka berdua, dan alhasil Vertigo yang merupakan Anne lainnya itu memutuskan untuk menentukan Anne yang asli. Ia tiba-tiba memberikan pistol miliknya agar Anne membunuh dirinya, karena ia merasa Anne asli bukanlah siluman seperti dirinya, dan tiba-tiba diketahui ini adalah ulah Anne sendiri yang diciptakan berdasarkan psikiater di kehidupan nyata. Jadi mereka semua diciptakan dari gambaran orang yang Anne suka, benci, dan diharapkan. Oleh sebab itulah, dokter dan Anne lainnya saat ini terpenjara dalam pikiran bawah sadar Anne, seperti arwah yang tersesat. Anne yang asli ternyata dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan mereka saat ini akan terus hidup tanpa akhir, dan satu-satunya jalan keluar adalah menyingkirkan semua orang. Film pun diakhiri dengan terlihatnya jari tangan Anne yang bergerak, bahkan kelopak matanya, seolah-olah menunjukkan bahwa Anne akan sadar dari masa kritis. Tapi menurut kalian, apakah film ini selesai sampai di sini? Karena saat membuka mata, terlihat bayangan sesuatu yang membuat Anne ketakutan.